Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Beni Setiawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Jember. NIM 240211105161. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan KD 4.46 menyusun opini dalam bentuk artikel di kelas 12 RPL dengan model pembelajaran Project Based Learning. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Sudah siap, gerak? Sudah mulai. Selesai. Baik, selanjutnya Pak Beni cek kehadiran dulu ya. Untuk hari ini siapa saja yang tidak masuk? Mungkin ada yang tidak masuk hari ini. Siapa? Diana Titia. Oh, Diana Titia yang Sakit. sakit. Oke. Berarti 2 anak yang tidak masuk ya? Iya. Oke. Baik, anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang artikel, itu ya. Baik dari pengertiannya, terus yang kedua strukturnya secara umumnya, terus fakta dan opini. Apa kalian itu masih ingat anak-anak? Masih ingat ya? Oke, coba kalau masih ingat, Fajar, pengertian dari artikel apa Fajar? Artikel merupakan sebuah karya tulis lepas berisikan opini atau pendapat penulis tentang isu permasalahan. Bertujuan untuk memberi informasi, mempengaruhi, dan meyakinkan atau untuk menghibur pembaca. Oke, betul ya. Berarti artikel dengan pengertian seperti itu. Terus berikutnya, Pak Beni kemarin sudah menyinggung masalah fakta dan opini. Coba Mbak Septia, apa fakta itu? Fakta merupakan pernyataan yang menampilkan suatu kenyataan dari kejadian atau peristiwa. Oke, betul. Berarti fakta ya itu adalah benar-benar terjadi. Ya, buktinya ada, datanya ada. Itu ya. Terus berikutnya opini. Coba Mbak Andini, opini apa opini? Opini adalah pendapat seseorang mengenai persoalan yang pernah atau sedang terjadi. Oke, betul. Betul ya? Berarti di sini untuk yang opini pendapat seseorang. Ya, pendapat seseorang sehingga dimasukkan dalam suatu artikel. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini ya tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah peserta didik mampu menentukan fakta dan opini dengan benar. Itu yang pertama. Sehingga harapan nanti kita belajar setelah pembelajaran ini selesai, yang pertama adalah peserta didik mampu menentukan fakta dan opini dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peserta didik mampu menyusun opini beserta fakta pendukung dalam bentuk artikel. Itu tujuan kita upaya pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, apa yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya sampai hari ini, ya, adakah manfaat yang bisa kita ambil dalam artikel ini? Coba Mbak Ita. Manfaat artikel yaitu sarana untuk menyampaikan ide tertulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur, memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus. Oke, itu masuk dalam manfaat-manfaat dari
artikel, sehingga nanti kalian itu bisa ketika sudah lulus dari SMK Tapen bisa paling tidak membuat artikel dan bisa membedakan antara fakta dan opini di surat kabar atau jurnal atau yang lain. Itu harapannya. Baik, kesempatan hari ini Pak Benny akan memberikan potongan koran bagi kalian, ya, sehingga nanti kalian itu baca terlebih dahulu, nanti Pak Benny akan tanya. Baik, setiap bangku sudah saya kasih potongan koran, itu tolong dibaca terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, dibaca dulu 5 menit. Kurang 1 menit lagi. Ya, Pak. Tolong diskusikan dulu ke setiap bangku temannya itu. Sudah? Oke, yang lain sudah? Oke, waktunya sudah selesai. Baik, anak-anak sekalian, sebelum saya tanya tentang apa yang sudah saya berikan potongan koran kepada kalian itu, apakah kalian sudah paham tentang fakta dan opini? Paham. Ya? Oh gitu. Baik, untuk teman yang lain saya jelaskan lagi ya, karena ada teman kita itu yang kemarin tidak masuk. Ya. Baik, perhatikan di sini. Nah, ciri-ciri fakta dan opini. Ya, di sini untuk yang fakta sahih karena berdasarkan data yang akurat. Tadi Pak Benny sudah menjelaskan bahwa dalam fakta itu betul-betul terjadi. Ya. Terus sudah terjadi dan benar-benar terjadi. Ya. Berarti tidak bersifat hayalan sesungguhnya. Ya, di sini. Terus bersifat objektif, dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, sehingga peristiwa itu betul-betul terjadi, ada ya, terus buktinya ada. Terus yang terakhir, mengandung data kuantitatif berupa angka, kalau ada angkanya itu, terus dan kualitatif atau pernyataan-pernyataan di dalamnya. Ya, dalam artikel itu. Terus yang kedua, bersifat opini ya, berdasarkan pendapat atau perseorangan. Dan sehingga misalkan di sini menurut Herman bahwasanya itu ya, itu masuk di sini. Masuk yang opini. Terus yang kedua, belum tentu sudah terjadi. Ya, betul endaknya itu masih belum pasti, ya, masih bersifat hayalan. Terus yang ketiga, bersifat subjektif. Terus yang keempat, belum dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga ini masih ngambang, betul endaknya masih belum pasti. Untuk yang keempat ini, belum dapat dibuktikan kebenarannya. Terus yang terakhir, tidak mempunyai narasumber selain gagasan sendiri. Sehingga dia itu dalam opini itu menurut diri sendiri. Ya, beda seperti
fakta. Kalau fakta itu datanya ada, buktinya ada. Tetapi kalau yang opini itu masih inisiatif sendiri. Itu bedanya. Untuk Bahana sudah jelas? Oke, terus berikutnya. Nah, langkah-langkahnya sini. Yang pertama adalah memilih tema atau tulisan. Ya, temanya apa dalam artikel itu. Terus yang kedua, mencari data. Ya, sudah jelas datanya yang akurat, yang benar-benar terjadi. Terus yang ketiga adalah mengolah data yang diperoleh. Sehingga kalau data sudah ada, kalau itu melalui penelitian, baru diolah lagi di sini. Terus membuat judul. Nah, judul harus sesuai. Sehingga orang itu harus tertarik. Apa yang kalian tulis. Tips apa sih sehingga orang itu tertarik dengan tulisan saya. Ya, itu. Terus membuat LED yang menarik. Sehingga gambar-gambarnya ya itu yang menarik. Ya, sehingga orang itu tertarik untuk membacanya. Terus berikutnya membuat list konten. Ya, sehingga nanti ini untuk medianya. Terus yang terakhir adalah penutup. Ya, itu adalah langkah-langkah dalam pembuatan artikel. Nah, sampai di sini yang lain atau Bahana sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya tanya, ya, dari potongan koran itu. Coba Mbak Alia, ya, judulnya apa di sana, Mbak? Tahun relokasi pengungsi RC Semeru belum tuntas. Oke, itu judulnya ya. Oke, temanya apa, Mbak? Temanya ini relokasi pengungsian RC. Oke, terus faktanya? Faktanya, hampir setahun pasca erupsi, proses relokasi warga yang terdampak erupsi belum tuntas. Sebanyak 1.044 kakak belum bisa menempati kawasan relokasi Gunung Semeru. Damai di Lumajang. Oke, itu faktanya ya. Terus opininya? Menurut Adkoko, dia menilai inspeksi bersama itu penting untuk memastikan semua hunian termasuk sarana pendukung siap dan layak untuk digunakan. Oke, betul ya. Aplaus dulu dong untuk kelompoknya. Seperti itu ya. Berarti judulnya ada, terus temanya ada di dalam artikel itu, terus fakta dan opini. Oke, jelas? Oke, mungkin ada yang lain. Coba di Mbak Andini, faktanya di sana judulnya apa? Waspadai potensi angin kencang. Waspadai potensi angin kencang. Terus faktanya? Beberapa hari terakhir cuaca ekstrim jadi ancaman. Kondisi bencana alam juga semakin beragam. Oke, betul ya. Terus opininya? Menurutnya, belakangan ini ancaman yang bisa terjadi adalah hujan intensitas tinggi disertai angin kencang. Oke, betul ya. Sehingga kalian itu saya yakin sudah paham tentang perbedaan antara fakta dan opini. Baik, selanjutnya ya. Ini ada project untuk kalian ya. Ada project. Saya akan memberikan LKPD kepada kalian ya. Tolong sebelum LKPD ini dikerjakan, tolong dibuat kelompok terlebih dahulu. Ya. Ya. Ya, bebas, kelompoknya bebas. Ayo dibuat kelompok terlebih dahulu. Oke. Depan belakang udah ada apa ya? Ya, tidak apa-apa. Depan belakang juga apa-apa. Ya. Ayo dibuat kelompok dulu yang belakang itu. Sudah dibuat kelompok? Belum? Ayo, bangkunya dipindah dulu. Sudah? Sudah. Ini 4 orang ya? Ini juga 4. Oke. Sudah ya? Ini kelompok 1 ya? Oke. Ini kelompok 2 ya. Terus 3 ya? 4. Terus terakhir kelompok 5.
Baik, Pak Beni jelaskan dulu tata caranya. Oke, perhatikan di LKPD itu, ya, halaman yang pertama, ya, kalian itu tulis nama kelompoknya di sini, ya, nama kelompok 1 atas nama siapa saja di sini. Terus masuk pada pertanyaan, ya, amatilah gambar berikut di bawah ini, ya, sehingga kalian itu nanti saya suruh milih, ya, saya suruh milih. Terus diskusikan bersama kelompok untuk memilih salah satu gambar karikatur tersebut. Milih ya. Terus tentukan tema yang diangkat dalam gambar karikatur yang dipilih. Berikutnya, tuliskan beberapa opini dari kelompok kalian sesuai tema yang dalam gambar karikatur tersebut. Carilah fakta pendukung yang terkait dengan tema yang ada dalam gambar karikatur untuk memperkuat opini kalian. Nah, untuk pekerjaannya ada di lembar nomor 3. Coba dibuka lembar nomor 3. Ya, lembar nomor 3. Ya. Di sini ada tema yang diangkat dalam gambar itu, karikatur ya. Yang pertama, yang kedua opininya tolong ditulis. Terus nomor 3, fakta pendukung opini. Ya. Terus yang keempat, pengembangan artikel. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Mbak Alia? Ini yang di pengembangan artikel. Ya. Ini kita buat artikel tentang yang ada di gambar. Ya, betul. Ya, nanti ketika artikel kalian itu buat, nanti dimasukkan sini semua. Nah, setelah kalian itu buat, nanti temanya ditulis di nomor 1. Apa tema yang kalian buat dalam artikel itu di sini? Ya, terus yang kedua adalah opininya ditulis di kolom nomor 2. Terus yang ketiga adalah faktanya di sini. Nah, kalau masih belum cukup, di belakang di halaman nomor 4 ada. Ya, dimasukkan dalam pengembangan artikel. Oke. Saya? Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah jelas ya? Oke, Pak Beni akan memberikan waktu untuk kalian mengerjakan 20 menit. Cukup? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, dimulai dari sekarang. Baik, sebelumnya tolong perhatikan terlebih dahulu, ya. Sebelum kalian itu mengerjakan, ya, tolong ini dilihat terlebih dahulu. Nah, dalam proyek kalian tadi ya, di sini langkah-langkahnya tema sesuai dengan karikatur. Pertama. Yang kedua, proyek dikerjakan di LKPD. Terus yang ketiga, hasil proyek diunggah di Instagram. Nah, nanti ketika kalian itu mengerjakan, ya nanti diunggah di Instagram. Terus yang terakhir, link pengumpulan nanti ketika sudah selesai kalian, Pak Bina akan mengirimkan link di Google Drive. Nanti itu dibuat di presentasi setiap kelompok. Ya, itu ya. Tuh, itu langkah-langkahnya. Terus nah, oke. Selamat mengerjakan. Oke. Kan. Pak, saya mau nanya. Ya, Fajar. Apa? Fajar ya? Iya. Tadi dulu, Fajar. Ya, Fajar. Ini harus sesuai dengan karikatur kan, yang opini singkat sesuai dengan gambar karikatur yang dipilih. Kita milihnya yang nomor 2. Ya. Ini kan tentang, Fajar milih nomor 2 ya? Iya. Iya. Ini kan berarti tentang bansos terselubung kampanye. Iya, betul. Ya, betul. Ya. Iya. Diceritakan lagi sesuai dengan ini berarti. Ya. Dibuat artikel ya? Iya. Ya. Baik, pekerjaan kalian
setiap kelompok sudah selesai ya. Tolong pekerjaan kalian itu dikirim di Instagram ya, sehingga nanti orang lain itu bisa tahu tentang apa yang kalian tulis ya, sehingga orang lain itu bisa membaca artikel yang kalian buat. Tolong dikirim dulu ke Instagram ya, setiap kelompok tolong mengirim ke Instagram. Sudah? Oke, kalau sudah selesai Pak Beni akan mengirimkan link untuk Google Drive. Oke, sudah mengirim semua? Coba kita cek. Oke, di sini sudah masuk pekerjaan kalian. Baik, dari setiap kelompok kita presentasi ya. Baik, Pak. Nah, oke. Oke, untuk kelompok, monggo Fajar, maju untuk kelompok 2. Tolong untuk kelompok yang lain disimak pekerjaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas dari kelompok 2, yaitu tentang artikel yaitu bertema bansos berselubung kampanye. Opini singkat sesuai gambar karikatur yang sudah dipilih. Diketahui, baru-baru ini ada beberapa calon bupati memanfaatkan dana bansos dengan menempel stiker bergambar dirinya pada sejumlah bansos yang sudah tertera gambar. Padahal, diketahui bantuan tersebut berasal dari Kementerian Sosial untuk warga sekitar. Fakta pendukung opini. Tindakan abuse of power seperti yang dilakukan kepala daerah tersebut akan semakin marak terjadi menuju pilkada pada tahun 2020. Terutama kepala daerah yang akan mencalonkan kembali terlebih tahapan pilkada seperti proses kampanye, tatap muka yang sudah diadakan. Pengembangan artikel. Pengamat politik dan CEO Indeks Stats Ali Santoso mengatakan supaya mendompleng dana bantuan sosial bansos Corona 19 untuk kampanye politik. Diketahui baru-baru ini calon bupati memanfaatkan dana bansos dengan menempel stiker bergambar dirinya pada sejumlah bansos. Padahal diketahui bantuan tersebut berasal dari Kementerian Sosial untuk warga sekitar. Tindakan abuse of power seperti yang dilakukan kepala daerah tersebut akan semakin marak terjadi menuju pilkada. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah selesai tadi? Ya. Lanjut aja ya di kelompok 3 ya. Baik, di kelompok 3 Mbak Alfia maju ya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 perwakilan. Di sini kami mengangkat tentang gambar nomor 1 yaitu BBM subsidi, di mana bagian opininya yaitu bagian kenaikan harga BBM masih mengejutkan masyarakat. Pasalnya, menurut masyarakat miskin, kenaikan tersebut tidak diumumkan sehingga terkesan mendadak dan menyusahkan banyak masyarakat miskin. Fakta pendukungnya, dari yang dinikmati masyarakat, sebagian besar ternyata 95% dinikmati masyarakat menengah ke bawah dan 5% dinikmati masyarakat yang standar. Pengembangan artikel, dalam beberapa hari terakhir media massa gencar memberitakan rencana pemerintah mengendalikan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Isu tentang rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi diangkat ke media massa nasional. Media massa lebih banyak menyorot tentang bagian kenaikan harga BBM masih mengejutkan masyarakat. Meningkatnya subsidi BBM
mendadak dan kurangnya adaptasi masyarakat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk yang terakhir, kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah ngirim? Untuk kelompok 1 kirim langsung ke WA saja, saya saja. Untuk yang kelompok 1. Biar tidak lama, tidak masuk ke Google Drive ya. Langsung lewat WA saja dah. Tidak apa-apa. Sudah? Coba kita cek ya. Oke, sini coba untuk kelompok 1 perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok aku. Tema yang diangkat dalam lembar karikatur pandemi COVID-19 dan dilema pendidikan anak. Opini singkat. Pada saat ini dunia sedang menghadapi masalah besar, berawal dari munculnya wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona, yang akrab disebut COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan mendebarkan seluruh isi dunia. Fakta pendukung. Saat ini pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya meliburkan aktivitas atau tatap muka seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 ini. Hal ini tentunya berdampak besar pada perkembangan pendidikan anak yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri, belajar secara daring. Pengembangan artikel. Pada saat ini, dunia sedang menghadapi masalah besar, berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona yang akrab disebut COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, mendebarkan seluruh isi dunia. Dunia perekonomian semakin melemah, hubungan sosial semakin menurun yang menyebabkan kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Semuanya telah merasakan dampak dari virus COVID-19 ini, terutama pada dunia pendidikan. Kita harus siap menghadapi perubahan ini. Karena cepat atau lambat, pendidikan akan mengalami perubahan drastis akibat pandemi COVID-19. Saat ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan, salah satunya meliburkan aktivitas atau tatap muka seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya-upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19. Hal ini tentunya berdampak besar pada perkembangan pendidikan anak yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri, belajar secara daring atau dalam diri. Ya, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, setiap kelompok sudah saya lihat hasilnya ya, dan tadi sudah dipresentasikan mewakili dari setiap kelompok. Saya nilai setiap kelompok sudah betul semua ya, sudah betul semua. Dari faktanya ada, opininya ada, terus temanya sudah ada juga, dan yang terakhir adalah pengembangan dari artikel ya. Baik, untuk yang terakhir dari LKPD itu ya, dari LKPD yang sudah kalian buat, tolong di LKPD itu tolong dibuat tanggapan dari kelompok lain ya, menanggapi dari kelompok lain. Monggo ditulis di LKPD-nya atau di paling belakang itu kan ada yang ruang kosong itu, tidak apa-apa, tulis di sana. Ditulis tanggapan dari kelompok yang lain. Ya, menanggapi dari kelompok yang lain. Monggo dari kelompok 1, 2 menanggapi kelompok yang mana terserah. Ya.
Menanggapi, ditulis saja. Itu oh, tanggapannya waktu presentasi. Iya, pada waktu presentasi. Semua kelompok apa bebas? Ini saya Pilih salah satu saja. Ya. Ya. Ayo untuk kelompok 1 mungkin menanggapi dari kelompok nomor berapa terserah. Ya, lagi dikumpulkan bersama-sama. Kelompok yang lain gimana? Sudah? Ya, tolong Fajar. Tak tolong? Ya, dikumpulkan jadi satu. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk hari ini ya, apa yang sudah kita pelajari dari artikel dan kalian itu sudah membuat contoh artikel, di sana itu sudah ditentukan temanya, fakta, opini dan pengembangan artikel tersebut. Ya, dari apa yang sudah kita pelajari, ya, apakah ada hal menarik ya dalam pembelajaran artikel ini? Ya, Andini? Pak, jika nanti ada suatu peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat, kita bisa menanggapinya dengan sangat mudah. Oke, betul. Ada lagi yang menambahkan? ada. Fajar? Kita bisa tahu tata cara atau langkah-langkah membuat artikel. Misalnya kita menemukan suatu masalah yang ada di daerah kita, bisa kita buat artikel dan kita update di sosial media dengan tag nama sekolah kita. Oke, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Mbak Ita? Saya bisa membedakan yang mana opini dan yang mana fakta. Oke, betul. Oke. Tepuk tangan dulu, anak. Baik, untuk anak-anak sekalian, ya, untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan pelajari tentang debat, ya, belajar tentang materi debat. Oleh karena itu, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.